Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang ikatan logam. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ikatan logam ini. Kita ingat lagi macam-macam ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion itu terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Contoh ikatan ion adalah natrium klorida, NaCl, Na-nya itu logam, Cl-nya non-logam. Lalu kalium bromida, yaitu KBr, K-nya logam, Br-nya non-logam. MgCl2, Mg-nya logam, Cl-nya non-logam. Ini ikatannya disebut ikatan ion. Berikutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Jadi dua-duanya adalah non-logam. Contohnya adalah CH4. Ini disebut metana. C-nya non-logam, H-nya juga non-logam. Lalu CO2, ini karbon dioksida. C-nya non-logam, O-nya juga non-logam. H2O, ini air, H-nya non-logam, O-nya juga non-logam. Itu disebut ikatan kovalen. Berikutnya yang sekarang kita akan bahas adalah ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi antara atom logam dengan atom logam. Jadi dua-duanya tergolong atom logam. Contohnya di sini adalah Na, atom logam berikatan dengan Na. Jadi dua-duanya logam, natrium. Kemudian besi dengan besi, dua-duanya logam. Dan Mg dengan Mg juga kedua-duanya adalah atom logam. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Kita mulai membahas tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Ikatan logam terjadi jika sejumlah besar atom berbagi elektron. Gambar sederhananya seperti ini. Logam contohnya adalah natrium, memiliki nomor atom atau jumlah elektronnya 11. Jika diuraikan konfigurasi elektronnya, K-nya isinya 2, lalu L isinya 8 elektron, M-nya 1. Ingat lagi pelajaran konfigurasi elektron. Atom ini sangat mudah melepaskan elektron terluarnya atau elektron valensinya, membentuk Na+. Diingat lagi, jika melepas elektron, berubahnya menjadi ion positif. Kita gambarkan seperti ini. Na+-nya di sini letaknya berdekatan. Lalu elektron yang dilepaskan oleh Na itu, satu elektron, letaknya tidak akan jauh-jauh dari ion plus ini. Kita gambarkan dengan titik di atasnya ini. Begitu juga ini, maksudnya elektron yang dilepaskan adalah satu elektron. Ternyata elektron itu kan muatannya negatif, bisa melakukan gaya tarik-menarik dengan ion Na di sebelahnya. Jadi ini bisa melakukan gaya tarik-menarik dengan ion Na di sampingnya. Begitu juga dengan elektron yang ini dan seterusnya. Karena antara muatan positif dan negatif akan terjadi gaya tarik-menarik yang terus-menerus. Kemudian elektron itu sifatnya tidak diam, tetapi bergerak. Jadi dia bergerak terus secara bebas. Bergerak itu nanti akan
menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitar ion Na+ ini. Nah, elektron yang bergerak ini dan menimbulkan muatan negatif di sekitar ion positif, inilah yang disebut dengan lautan elektron. Gaya tarik-menarik yang terus-menerus antara elektron dengan ion positif di sekitarnya, inilah yang mengakibatkan terbentuknya ikatan antar logam. Kita mulai membahas tentang teori lautan elektron. Teori ini dikemukakan oleh ahli kimia yaitu Drude pada tahun 1902. Dan kemudian disempurnakan oleh ahli kimia lain yaitu Lorentz pada tahun 1916. Sehingga teori ini kadang-kadang disebut juga teori Drude-Lorentz, dan juga ada juga yang menyebut teori elektron bebas. Menurut teori ini, elektron valensi logam itu bergerak bebas seperti tadi gambarnya ya, ada Na, lalu di sekitarnya ada elektron. Elektronnya itu bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang yang kosong di antara kation logam yang bermuatan positif. Jika digambarkan lagi bisa seperti ini, ada kation tadi yang bermuatan positif, lalu di sekitarnya itu adalah elektron yang bergerak bebas. Elektron ini berasal dari elektron valensi yang dilepaskan oleh atom-atom logam. Jadi atomnya berubah menjadi positif, ion positif, tapi dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Teori lautan elektron ini bisa menjelaskan mengapa sifat logam yang pertama di sini dituliskan sifat logam itu yang pertama adalah lentur. Lentur itu artinya tidak mudah patah, lalu mudah dibentuk sesuai keinginan kita. Contoh paling gampang misalnya pada klip atau pada peniti. Ini mudah kita bentuk, bisa dipanjangkan lalu bisa kembali ke bentuk semula. Itu adalah sifat dari logam. Kenapa seperti itu? Pada saat kita lenturkan atau kita tempa, yang bergeser itu hanya kation-kation positifnya saja, tetapi tidak sampai terputus karena terus diikat, dikelilingi oleh elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Jadi logam itu tidak mudah putus karena ion positifnya selalu dikelilingi oleh partikel yang bermuatan negatif. Kita lihat sifat yang kedua dari logam, yaitu dapat memantulkan cahaya. Jika ada logam, kita kenai cahaya, maka kelihatan dia akan bersinar atau memantulkan cahaya. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Misalnya ini adalah permukaan logam, lalu dikenai cahaya. Maka sebagian elektron, ini kita gambarkan elektron, ini adalah positifnya, ini adalah proton dan neutron, yang di kulit-kulit ini adalah elektron. Pada saat dikenai cahaya, maka elektron itu sebagian berpindah ke kulit yang lebih luar. Jadi misalnya yang ini pindah ke kulit yang keluar, menyerap energi. Kemudian elektron ini akan balik lagi ke kulit semula. Pada saat dia balik lagi ke kulit semula, ini dia akan memancarkan energi. Memancarkan energi, dan energi yang dipancarkan itu adalah energi yang kita lihat sebagai cahaya yang dipantulkan. Itulah mengapa logam bersifat memantulkan cahaya. Berikutnya, sifat logam yang ketiga adalah mudah menghantarkan listrik atau disebut dengan konduktor. Ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jika ini permukaan logam diberi aliran listrik, maka elektron-elektron yang tersebar merata ini akan mengalirkan listrik menuju ke beda potensial yang lebih
rendah. Makanya listrik dapat cepat mengalir pada logam tersebut. Inilah yang menyebabkan mengapa sifat logam sebagai penghantar listrik yang baik atau konduktor. Sifat yang keempat dari logam adalah sebagai penghantar panas yang baik. Penghantar panas. Nah, ini bisa kita buktikan jika kita sedang memasak menggunakan centong atau sendok, maka sendok yang terbuat dari logam akan cepat terasa panas, sehingga untuk memegangnya kita perlu melapisinya dengan kain. Dapat diterangkan dengan teori lautan elektron sebagai berikut. Misalnya ini permukaan logam, jika diberi energi panas dari ujung sebelah kiri, maka energi tersebut akan cepat dibawa merata oleh elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam logam tersebut. Jadi jika dipanaskannya dari ujung sebelah kiri, akan cepat terasa panas juga di ujung sebelah kanan. Itu karena gerak elektron yang secara bebas dan cepat di dalam atom. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang ikatan logam telah selesai kita bahas. Dan untuk evaluasi diri kalian, berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, diminta menjelaskan dengan singkat mengapa logam itu dapat menghantarkan listrik dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Dijelaskannya dengan teori lautan elektron. Yang kedua juga dijelaskan dengan teori lautan elektron, mengapa logam itu bersifat bulat, mudah ditempa dan mudah dibentuk sesuai keinginan kita. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang ikatan logam telah selesai kita bahas. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan kimia yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.